Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Malang. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor peserta 086273002030, nomor ujian 202181717685. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi menulis teks cerita fantasi di MTS Negeri Kota Madiun kelas 7. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Hah? Biasa aja, ada yang stres. Kamu bahagia apa enggak? Stres. Cara menghilangkan stres itu gampang. Lihat wajah temanmu, habis itu kamu senyum. Kalau temanmu belum senyum, senyumin lagi sampai temanmu senyum. Nah, dari temanmu senyum, nanti kamu juga akan ikutan senyum. Nah, itu cara gampang untuk menjadi bahagia, supaya stresnya berkurang. Oke, supaya nggak banyak-banyak stres, kita berdoa dulu ya. Oke, ada yang mau memimpin berdoa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, Ibu absen dulu ya. Alberta Pian. Oke, sehat? Semangat. Semangat ya. Pusing ya, insya Allah nanti akan segera sembuh. Saya lanjutkan, Arga Aganda Prayoga hadir. Oke, Hilmi Azam. Oke, sehat nak? Insya Allah sehat, alhamdulillah. Karina Dianing Prasanti, sehat? Pusing, semoga cepat sembuh ya. Oke. Najwa Anandita, ada, sehat? Alhamdulillah. Sekarang saya minta bukunya dikeluarkan dulu, baik buku paket, buku catatan maupun modulnya. Masa pandemi ini kita harus tetap melaksanakan prokes ya. Harus benar-benar melaksanakan prokes, apalagi ini akhir tahun. Di akhir tahun ini sudah mulai banyak bermunculan kasus-kasus COVID varian baru.
Jadi salah satu usaha kita untuk menekan angka penyebaran COVID itu dengan menggunakan masker. Oke. Saya minta izin untuk lepas masker dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang teks cerita fantasi, tentang definisinya, juga jenisnya. Sebelum masuk pembelajaran yang sekarang, saya ingin tanya, teks cerita fantasi itu teks yang kayak gimana? Teks fiksi. Fiksi itu apa? Teks narasi. Narasi itu yang bagaimana? Yang tidak nyata. Narasi itu apakah tidak nyata? Yang tidak nyata itu narasi atau fiksi? Fiksinya. Kalau narasi apa? Kalau narasi itu apa? Narasi itu cerita. Di dalam cerita pasti ada kisah. Ingat ya, cara gampangnya gini. Teks cerita fantasi. Ayo sambil LKS-nya dibuka. Silakan cari bagian teks cerita fantasi. Oke, perhatikan. Teks cerita fantasi ada berapa kata? Teks cerita, sekarang lihat saya semuanya. Teks cerita fantasi ada berapa kata? Ada 3 kata. Kata pertama adalah teks. Teks itu apa? Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teks itu bacaan bentuk tulisan. Nama lainnya adalah naskah. Oh, benar. Kemudian cerita. Di dalam cerita pasti ada kisah atau ada narasinya. Fantasi itu apa? Imajinasi. Jadi teks cerita fiksi itu adalah tulisan yang berisi cerita-cerita yang imajinasi atau imajinatif. Teks cerita fantasi itu dari definisinya, itu nanti akan sangat berguna ketika kamu mempelajari materi hari ini. Oke, coba perhatikan, silakan lihat di layar. Yang akan kita pelajari yaitu tentang teks cerita fantasi. Hari ini kita menulis teks cerita fantasi. Nanti ada 3 hal yang kita lakukan. Coba silakan dibaca apa saja itu. Yang pertama, oke, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, oke, yang ketiga. Nah, dari 3 hal itu intinya satu yaitu menulis cerita fantasi. Kamu kalau bisa cerita fantasi ini, kemudian kamu punya feel, ya, kamu punya passion di situ, maka bisa jadi kamu akan menjadi seorang penulis. Ya, ada yang tidak pernah lihat Cinderella? Tahu semua ya? Putri Salju. Kemudian apa lagi ya? Kurcaci. Terus yang rambutnya panjang itu siapa? Rapunzel. Nah, kalau misalnya itu kamu kembangkan akan menjadi sebuah bakat, dan bakat itu nanti akan jadi penghasilan. Untuk teknik yang kita gunakan itu nanti pakai picture to picture. Picture artinya apa? Gambar. Jadi gambar ke gambar. Jadi kita akan memakai gambar sebagai medianya. Kemudian teknik yang lain kita menggunakan CIRC. Jadi memadukan antara membaca dan juga menulis. Nggak usah bingung, tapi kita nanti langsung praktek. Ya? Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang punya pensil? Tahu ini pensil ya? Manfaat atau fungsi pensil itu buat apa? Nulis. Itu jawaban orang kebanyakan. Untuk menggambar biasa. Saya pengen jawaban yang di luar dari kebiasaan orang, yang anti mainstream. Fungsinya pensil ini kira-kira buat apa? Buat muter-muter. Oh, gini. Oke, selain itu. Aduh, rambut Budian gatel. Aduh, itu kok nggak ada sangkutannya, itu jendelanya. Mau saya sangkutkan pakai ini. Pernah lihat? Biasanya buka jendela karena nggak ada itunya terus diganjel pakai ini. Ya, Panda? Oke, itu fungsi pensil dari jawaban yang tidak biasa seperti itu. Nah, dari pensil, kita kan membahas mengenai teks cerita fantasi ya. Ini kira-kira nanti jadinya apa? Jadi cerita yang bagaimana? Pensil. Tok. Pensil saja. Kalau misalnya saya tambahi embel-embel pensil ajaib. Kira-kira nanti ceritanya kayak gimana? Apa?
Kayak Death Note. Oh, ini wibu sejati nih. Ayo duduk dulu. Oke, dengarkan. Kamu tahu apa namanya SpongeBob? Nah, pernah lihat episode pensil ajaib ketika digambarkan kemudian hidup? Nggak hanya SpongeBob yang seperti itu, kita juga punya Upin Ipin, ya Banda? Oke, padahal mereka berdua bisa jadi terinspirasi dari Death Note. Mungkin yang laki-laki tahu, yang perempuan nggak tahu ya? Padahal Death Note itu, Death Note itu dari manga, awalnya dari manga. Nanti mencari L, jadi seperti itu, ya. Jadi, oke, kembali lagi. Dari pensil itu nanti bisa kalau dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi, itu nanti bisa menjadi banyak cerita, ya. Jadi intinya apa? Ide itu bisa didapat dari manapun. Sekarang silakan lihat. Oke, gambarnya apa? Aladin. Atasnya ada tulisan teks cerita fantasi. Kira-kira cerita ini masuk dalam cerita fantasi apa enggak? Kenapa? Kenapa enggak masuk akal? Apa keajaiban? Sihirnya? Siapa yang punya sihir? Jinnya. Aladin emang punya sihir? Enggak ada yang punya jin. Ini representasi jin di dalam kartun Aladin. Oke, ini adalah imajinasi dari orang yang membuat karangan ini. Oke, coba kita lanjutkan. Perhatikan, terbaca nak? Oke, ada yang mau membantu saya untuk membaca? Pada zaman dahulu di kota Persia, hiduplah seorang anak lelaki miskin baik hati bernama Aladin. Ia melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak untuk merantau ke kota. Di tengah perjalanan, pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong. Masuklah di sana, kau bisa mengambil harta sepuasmu. Hanya tolong ambilkan aku lampu, perintah pamannya. Tiba-tiba keluar jin yang berkata, hai Aladin, kamu punya 3 permintaan yang bisa aku kabulkan. Pergunakanlah dengan bijak. Masakannya kayak gitu. Ada kata berarti di sini perhatikan A-nya itu dia teriak ketakutan ngomong apa kan? Seperti itu. Kayak gitu toh. Oke, lanjut. Aladin berteriak ketakutan dan kebingungan, tetapi juga sangat senang akhirnya. Coba silakan perhatikan ke sini. Tadi materi yang akan kita bahas yang pertama adalah struktur teks cerita fantasi. Coba silakan dilihat. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua, yang ketiga. Nah, orientasi itu pengenalan. Pengenalan itu maksudnya dikenalkan. Apanya yang dikenalkan? Tokohnya, latarnya, kemudian sedikit konflik. Nah, oke, silakan dilihat. Kira-kira paragraf 1, 2, 3, 4, 5 yang masuk dalam orientasi itu yang mana? Kenapa 1? Oke, yang dikenalkan siapa? Saja? Hah? Kota Abu? Saya dari tokohnya dulu. Apakah tokohnya yang dikenalkan hanya Aladin saja? Ada nggak di situ pamannya? Dari kata apa di sana? Mana? Kalimat pertama. Paragraf pertama. Dia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya. Bersama pamannya, betul sekali. Jadi tokoh yang dikenalkan ada 2, Aladin dan pamannya. Jinnya sudah ada apa belum? Belum. Kemudian yang dikenalkan lagi adalah latar. Ingat, latar itu adalah tewas. Apa itu tewas? Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Harus diingat ya, biar tidak bingung. Latar itu apa sih? Tewas dalam cerita, gitu aja ya. Oke, tempatnya di mana? Persia. Ada tulisan, ada kata di kota Persia ya. Kemudian waktunya kapan?
Nah, sekarang lihat ke saya. Waktu itu nggak harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Januari, Februari, Maret 2001, 2021 nggak harus seperti itu. Pagi, siang, sore, malam juga nggak harus seperti itu. Ya, di situ ada tulisan, perhatikan. Ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya. Berarti waktunya kapan? Saat Aladin. Oke, jadi itu sudah menunjukkan waktu. Tadi saya bilang bahwa struktur teks cerita fantasi ada 3. Apa saja? Orientasi, Oke. aplikasi, resolusi. Oke, benarkah 3 itu? Oke, biar lebih semangat. Ada hadiah. Ini apa? Oke. Nah, ini bukan susu sembarang susu. Produsen ini juga punya fantasi. Kira-kira fantasinya apa? Tapi ikannya nagem. Isinya? Isinya susah. Nah, berarti ini susu apa? Loh, tapi kamu bilang tadi susu beruang. Nah, itu kan brand. Oke, berarti susu apa ini? Susu beruang. Isinya susu? Nah, jadi seperti itu. Ambigu toh? Ini imajinasi. Silakan. Oke, berarti dari sini sudah tidak ada masalah ya? Oke, aspek kebahasaan. Ya. Yang pertama menggunakan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang. Silakan dilihat. Kata gantinya siapa? Apa kata ganti? Coba lihat paragraf pertama. Menggunakan kata ganti apa? Oke, sekarang semuanya lihat saya. Saya ajarkan cara mencari kata ganti. Perhatikan. Silakan kamu nunjuk jari seperti ini. Oke. Kata ganti orang, ingat ya, kata ganti itu macam-macam. Salah satunya kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3. Orang pertama nunjuknya ke sini. Siapa? Saya, aku, ane, gue. Nah seperti itu. Kalau tunggal, tunggal itu berapa? 1. Lah kalau apa namanya jamak, plural. Ada aku, ada ini. Namanya apa? Kami. Selain kami, kita. Nah, jadi kata ganti orang pertama nunjuknya ke sini. Kalau tunggal, aku, saya, kan seperti itu. Kalau jamak, kami, kita. Kemudian kata ganti orang kedua nunjuknya ke situ. Siapa? Kau, kamu, engkau, ya benda. Anda. Kalau tunggal, kalau jamak, kamu disingkat menjadi kalian. Kata ganti orang kedua. Sekarang kata ganti orang ketiga nunjuknya ke sana. Siapa? Dia. Iya. Kalau misalnya ada nama, misal Aladin, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kata kelitikannya seperti itu. Itu kalau tunggal. Kalau jamak, dia menjadi Hah? Dia semua? Mereka, betul. Jadi seperti itu. Silakan lihat paragraf pertama. Kalimat kedua, ia sedang melakukan perjalanan bersama pamannya yang tamak untuk merantau ke kota. Kata gantinya apa? Pamannya. Paman siapa? Paman Aladin. Pamannya Aladin. Berarti pamannya ini kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga? Orang ketiga. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak? Ini yang saya bilang tadi picture to picture. Jadi nanti pakai gambar, silakan dilihat. Oke, sudah dilihat? Ada yang aneh enggak? Urutannya salah. Urutannya salah. Oke, kira-kira yang menjadi urutan pertama yang mana? Oke, 1, 2, 3, 4. Yang mana dulu? 3. Yang 3. Setelah mereka main pasir, mereka ngapain? 4. Hah? Cuci tangan. Yang satu langsung ngambil. Terus yang nomor 1 mereka makan bersama. Akhirnya ada yang sakit. Yang sakit itu siapa? Yang tidak cuci tangan. Betul sekali ya. Oke, perhatikan. Nah, ini model biasa. Kalau zaman sekarang ini disebut dengan komik strip. Tahu komik strip? Jadi komik itu biasanya ada 4 panel. Satu cerita itu digambarkan, disimbolkan dari 4 cerita ini. Contoh yang lagi booming itu namanya tahi lalat. Kalau kamu suka webtoon, di sini pasti ada, ya. Oke. Tugas kalian, saya punya 4 panel, ya.
4 panel ini. Tugas kalian adalah membuat suatu cerita yang didasarkan pada gambar ini. Gambar ini kira-kira sudah urut atau belum? Oke, pojok kiri atas. Kira-kira adegannya kenapa itu? Tidur. Posisi yang satu di bawah dipan, posisi yang kedua dia ngapain itu? Apakah tidurnya tenang? Bagaimana posisinya? Kira-kira suasananya bagaimana? Cuma geletaan gini aja atau bagaimana? Si yang di atas kasur itu? Hah? Capek. Coba dilihat ulang. Orang kalau capek posisi tidurnya bagaimana? Kan cuma gini aja. Itu posisinya kayak gimana? Kayak berarti dia posisinya kaget, iya apa enggak? Kayak takut seperti itu. Kemudian pojok kanan atas. Itu di tengah itu ada si apa tokohnya ya, 2. Dia kenapa mereka? Apa yang terjadi dengan mereka? Mengecil. Oke. Pojok kiri bawah. Nginjak mainan. Berarti posisinya di ruangan itu sedang ngapain? Sedang apa? Berantakan. Sekarang pojok kanan bawah. Dikejar kecoa. Nah, kira-kira, sebelum ke situ perhatikan. Tugas kalian ada 3. Yang pertama, menyusun gambar menjadi urutan gambar yang nanti kronologis. Jadi yang urut. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, buat sebuah cerita fantasi dengan mengikuti alurnya tadi. Dan yang terakhir, menyunting. Dari sini ada pertanyaan atau tidak untuk tugas? Jadi nanti silakan kalian berpasangan. Tugasnya adalah membuat cerita fantasi berdasarkan dari ini. Itu sing disian itu sing kuwi apa sing kuwi? Oke, coba agak ke sini. Saya bantu nanti. Di sebelah rumah ada. Nah, sebelum setelah itu siapa 2 orang anak itu? Ingat, di dalam orientasi itu harus ada pengenalan tokoh. Nah, ini nggak apa-apa, sudah benar. Cuman sebelum ini dikenalkan dulu. Misal, di sebuah rumah ada apa itu? Coba dibacakan. Di sebuah rumah ada 2 orang anak yang sedang bermain di kamarnya. Oke, mereka bernama? Upin dan Ipin. Boleh Upin Ipin, boleh nama yang lain asalkan nama itu representasi dari laki-laki. Itu berarti kamu lagi menjelaskan yang gambar nomor berapa itu? 1. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana? 1. Yang 1. Iya. Oke, coba lihat. Nah, yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang 3 dulu. Kamar mereka berantakan. Ketika kamar mereka berantakan, apa yang mereka lakukan? Bersihkan. Siapa yang nyuruh bersihkan? Kakaknya, kan seperti itu. Ya benda, gak usah takut. Teruskan aja. Nah, jadi setelah membersihkan kamar yang berantakan, mereka capek toh. Saat capek, mereka ngapain? Tidur. Setelah tidur bangun-bangun, ternyata mereka sudah berubah menjadi kecil. Ya benda. Nah, ayo dilanjutkan dulu. Jadi perhatikan, berapapun paragrafnya itu tidak ada masalah. Yang penting 4 panel itu ada di dalam ceritamu. Satu hari, kenapa? Non Krishna, oke. Itu dia sudah menikah, bahasa. Sip. Nah, ini ada ungkapan keterkejutan. Loh, aspek kebahasaannya sudah masuk ya, Pak? Nah, sip. Oke, ada yang mau mempresentasikan?
suatu hari Upin dan Ipin bermain sangat lama hingga kamar mereka menjadi berantakan, dan setelah bermain mereka membereskan kamarnya hingga bersih. Oke. Saking lelahnya mereka bermain dan membereskan kamarnya, akhirnya mereka tertidur lelap. Oke. Dalam tidurnya mereka bermimpi menjadi kecil. Oke. Lantas mereka turun dari tempat tidur dan mengecek apa yang ada di bawah kasurnya. Oke. Setelah mereka masuk ke dalam bawah kasur, mereka baru menyadari kalau yang di bawah kasur mereka itu adalah kecoa. Oke. Dan mereka baru sadar mereka sedang dalam tubuh yang mungil. Lantas kecoa itu pun mengejar mereka. Saking takutnya mereka pun terbangun dari mimpinya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sudah sesuai nggak dengan itu? Tepuk tangan dulu. Oke, sudah sesuai nggak dengan ceritanya yang ada di situ? Sudah sesuai atau belum? Oke, sekarang silakan dilihat. Tadi ada aspek kebahasaan. Ada nggak aspek kebahasaan, misal keterkejutan? Kalau yang ini tadi kan ada kata seperti itu. Kamu ada nggak keterkejutannya? Oh, enggak ada. Kalau kelompok yang lain ada nggak keterkejutan? Ada. Yang mana? Coba sekarang dibacakan. Pada suatu hari ada dua anak laki-laki bernama Yuda dan Krishna. Oke. Pada saat itu mereka berdua sedang bermain di kamar mereka. Pada saat mereka bermain, tiba-tiba mainan itu terjatuh dan akhirnya berantakan. Akhirnya dengan keberantakan mainan mereka disuruh kakaknya untuk membereskan mainan tersebut. Setelah membereskan mainan mereka pun lelah dan akhirnya tertidur. Mereka terbangun dengan keadaan tubuh mereka yang kecil. Oke. Mereka pun bermain barang-barang yang besar dengan senang, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sangat besar, dan ternyata itu adalah kecoa raksasa. Dan akhirnya mereka pun dikejar oleh kecoa raksasa itu. Lalu mereka pun terbangun dan ternyata itu adalah mimpi. Oke. A-nya antara perempuan dengan laki-laki ternyata beda ya. Ketika makan. Ya satunya. Oke. Beri tepuk tangan. Perhatikan. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Oke, saya bantu. Tadi kita belajar 3 hal ya. Struktur teks cerita fantasi ada berapa? 3. Apa saja? Orientasi, Oke. komplikasi, resolusi. Oke, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk aspek kebahasaannya kira-kira apa saja tadi? Ada latar apa? Waktu. Ada waktunya, penanda waktu. Oke, kemudian ketika ada seperti itu, apa namanya tadi? Ada keterkejutan, ada juga dialog. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga menyunting. Menyunting itu apa? Ngedit. Ngedit itu apa? Mengubah saja, menambah, mengurangi. Oke, jadi seperti itu. Berarti sudah tidak ada masalah ya terkait dengan menulis teks cerita fantasi ini ya. Oke. Kalau gitu perhatikan, untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan harian ya. Yang sudah dipresentasikan tadi semuanya sudah bagus. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Perhatikan, ini adalah cikal bakal langkah awalmu untuk menulis sebuah cerita. Anak kecil dengan saya yang sudah dewasa itu fantasinya berbeda. Apalagi kalau kamu punya adik kecil, itu fantasinya jauh lebih seperti ini. Ya, saya paling ketika berfantasi tentang pulpen, itu paling cuma nulis, cuma gitu doang kan? Kalau kamu kadang dibuat seperti ini. Nah, buat muter-muter, menghilangkan kesenggangan seperti itu. Tapi kalau spidol dengan pulpen dikasihkan ke adikmu, seperti itu. Kamu jangan nangis ya, nanti aku beliin permen kalau sudah dari pasar. Pernah lihat adikmu ngomong sendiri? Nah, itu fantasinya luar biasa. Anak yang seperti itu, perhatikan, kalau ada anak yang seperti itu, jangan sampai kamu marahi. Itu harus didorong. Ketika kamu masih kecil, pernah nggak didongengi oleh orang tuamu sebelum tidur? Yang pernah? Oh, berarti pernah?
Yang pernah itu bersyukurlah. Karena apa? Dongengi anak itu nanti bisa menumbuhkan imajinasi. Karena zaman sekarang itu sudah berbeda. Anak itu biasanya dipegangi HP. Nah, jadi seperti itu. Coba sekarang silakan pegang semua pulpen di tangan kanan. Dalam waktu 10 detik saya minta kalian menggambar pemandangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Saya bukan cenayang, saya bukan paranormal karena hidup saya masih normal. Kemungkinan besar 90% di antara kalian pasti menggambarkan ada 2 gunung. Setelah itu ada matahari, entah itu di tengah gunung atau di atas. Kalau sudah seperti itu, bawahnya gunung ada jalan yang gini, seret. Ada sawahnya. Kadang ditambahi dengan gubuknya. Ya, Enggak? Ada yang tidak menggambar seperti yang saya katakan tadi? Semuanya seperti itu? Oke, berarti mohon maaf, imajinasi kalian itu sudah istilahnya gini, dibentengi, dibedengi seperti itu. Emangnya pemandangan harus selalu seperti itu? Jadi nak, perhatikan, imajinasi itu jangan sampai dihalangi, jangan mau dibatasi, intinya seperti itu. Ya? Oke. Buat karya sastra pun jangan mau dibatasi. Yang boleh membatasi itu hanya ada 2, agamamu dan juga kesopanan kesantunanmu. Agamamu boleh mengumpat. Kamu disuruh ngumpat nggak sama agamamu? Enggak. Sopan santunmu juga nggak boleh kan seperti itu. Jadi kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum diakhiri kita berdoa semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini barokah ya. Semoga semuanya cita-citanya, tenang dulu, cita-citanya dijawab oleh Allah. Semoga semuanya bahagia dunia akhirat. Dalam hati saja. Al-Fatihah. Selesai, mohon maaf. Jangan lupa bahagia. Ayo senyum dulu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.